Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wirayuda dari kelas PAI 1H dengan nomor NIM 20113091. Baiklah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan menurut pendekatan fenomenologis landasan pedagogik. Berdasarkan sudut pandang, pendidikan atau mendidik adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaannya. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan antara orang dewasa dan anak-anak atau orang yang belum dewasa dalam suatu lingkungan. Namun, tidak setiap pergaulan tersebut dapat dikategorikan dalam pendidikan. Ada dua faktor yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan ke dalam pendidikan. Yang pertama adalah adanya pengaruh dari orang dewasa terhadap anak-anak atau orang yang dewasa atau orang yang belum dewasa. Kemudian yang kedua, pengaruh tersebut bertujuan agar anak-anak atau orang yang belum dewasa itu mencapai kedewasaannya. Kemudian pendidikan itu dapat diidentifikasi ke dalam 6 unsur, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua adalah pendidik, yang ketiga adalah anak didik, yang keempat adalah isi pendidikan, dan yang kelima alat pendidikan, dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Kemudian ada dua sifat yang harus diperhatikan dalam pergaulan pendidikan. Yang pertama adalah wajar dan yang kedua adalah tegas. Pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi pergaulan pendidik hendaknya bersifat wajar agar peserta didik relatif tidak merasakan perubahan tersebut. Dengan demikian, pengaruh pendidik akan diterima peserta didik secara wajar. Jika tidak demikian, ada kemungkinan peserta didik akan menghindar atau menutup dirinya. Dalam pergaulan pendidikan harus tegas atau jelas tentang apa yang baik dan tidak baik, benar atau salah dan sebagainya. Pergaulan pendidikan harus didasarkan atas kewibawaan, yaitu suatu kekuatan atau kelebihan pendidik yang diakui dan diterima oleh anak didik sehingga ia atas dasar kebebasannya menuruti pengaruh pendidik. Faktor penentu kewibawaan pendidik adalah yang pertama, kasih sayang pendidik terhadap anak didik atau orang yang belum dewasa. Yang kedua, kepercayaan pendidik bahwa anak didiknya atau orang yang belum dewasa akan mampu mencapai kedewasaannya. Yang ketiga, kedewasaan pendidik. Yang keempat, identifikasi terhadap anak didik. Yang kelima, tanggung jawab pendidikan. Dan di pihak lain, faktor penentu kepenurutan anak didik terhadap pendidik adalah yang pertama, kemampuan anak atau orang yang belum dewasa dalam memahami bahasa. Yang kedua, kepercayaan anak didik atau orang yang belum dewasa kepada pendidik. Yang ketiga, identifikasi. Yang keempat, imitasi. Dan yang terakhir, simpati dan kebebasan anak didik dalam menentukan sikap, tindakan, dan masa depannya. Kewibawaan adalah syarat mutlak bagi pendidik. Alasannya, jika pergaulan pendidikan didasarkan atas kewibawaan, maka pengaruh pendidik akan dituruti oleh anak didik atau orang yang belum dewasa hanya atas dasar pengaruh keterikatannya kepada pendidiknya. Karena itu anak didik atau orang yang belum dewasa tidak akan pernah mencapai kedewasaannya, ia akan tetap terdidik. Kepenurutan anak didik atau orang yang belum dewasa kepada pendidik akan terjadi berkat pemahaman anak atas pengalamannya sendiri. Jika demikian, halnya berarti ia sudah mandiri atau dewasa, dan ini bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya sebagai orang yang belum dewasa yang sesungguhnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.